Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fitrai Albut dari kelas Sistem Informasi 08B dengan NIM 102090430028. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengimplementasikan store prosedur, trigger, dan detail di MySQL pada SAM. Di sini terdapat 5 teks. Untuk yang teks pertama itu kita nanti akan membuat tabel, ada 3 tabel, tabel obat, tabel transaksi obat, sama tabel log transaksi obat. Kemudian untuk teks 2 itu kita akan menambahkan isi tabel, ada tabel obat sama transaksi pembelian obat pasien. Kemudian di sini untuk teks ketiga itu kita disuruh membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Kemudian untuk teks keempat ini kita akan membuat store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter yang pertama ada ID pasien, ID obat, dan jumlah obat. Kemudian untuk yang terakhir ini teks 5 kita disuruh membuat dua user, ya, ada first name dan last name, yang dimana nantinya untuk first name ini akan di setting aksesnya hanya bisa untuk melakukan insert, dan yang untuk last name itu hanya bisa melakukan select. Jadi jika keduanya ditukar itu sama-sama gagal. Kita langsung saja. Untuk yang teks pertama kita akan membuat 3 tabel. Sini kita membuat database terlebih dahulu. Kemudian kita masuk tugas 2. Ini saya udah menyampaikan perintahnya. Langsung saja kita copy. Jadi untuk membuat tabel itu kita menggunakan perintah create tabel. Saja kita copy. Baik, jika sudah kita membuat tabel ini, kemudian kita memberikan isi dari 2 tabel ini. Yang pertama untuk tabel obat, untuk perintahnya itu insert info obat besertakan parameternya, kemudian isi value untuk datanya. Kita copy saja. Oke, terus kemudian kita melihat hasilnya apakah sudah masuk atau belum. Oke, di sini sudah terisi ya. Kemudian kita akan mengisi juga untuk tabel transaksi obat. Copy. Kita lihat hasilnya juga dengan menggunakan perintah select from nama tabel. Oke, di sini juga sudah masuk untuk isi tabelnya. Kemudian untuk berikutnya, task 3 itu kita akan membuat trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi di tabel transaksi obat. Jadi nanti kita akan membuat trigger yaitu jika misal ada penambahan data atau transaksi dari tabel transaksi obat, nanti akan terrecord atau tersimpan juga di tabel log transaksi obat. Yang tadinya isinya kosong, jika ada transaksi atau penambahan data akan masuk ke log transaksi obat. Karena sudah kita praktek.
Di sini kita akan ketikkan perintah, kita ketikkan terlebih dahulu. Daily, delimiter, delimiter. Ini kita akan create triggernya terlebih dahulu. Create trigger, transaksi, transaksi, for X atau legally, kita tambah itu log nanti 28, kita tambahkan parameternya, jadi transaksi, kita tambahkan value-nya, ID transaksi, transaksi new, jadi kita langsung saja. Jika sudah mengetikkan perintah ini, kita akan melakukan testing. Jadi di sini kita akan melakukan testingnya dengan cara kita akan mencoba membuat transaksi agar nanti transaksinya bisa ke-record pada log transaksi, tabel log transaksi. Kita kemudian insert transaksi, nama tabelnya transaksi obat 0,8, kita ketikkan ID pasien, ID obat, ID jumlah obat.
Dan kita isi value-nya, value-nya 4, kita pakai ID pasien 4, ID obat 101, kemudian jumlah obatnya kita beri. Jika oke, kita akan melihat hasilnya di kita ketikkan perintah select from, nama tabelnya transaksi obat 028. Nah, jika berhasil akan muncul seperti ini. Jadi dari kita memasukkan ID pasien 4, terus total harganya 10.000. Kita akan tadi membeli 2, jadi 5.000 jadi 5.000 tambah 5.000 10.000. Oke, untuk teks 3 berhasil. Kemudian di teks 4 ini kita akan membuat store prosedur untuk transaksi obat di tabel transaksi obat dengan parameter ID pasien, ID obat, jumlah obat. Yang nantinya akan muncul seperti ini, record baru di log transaksi obat. Langsung saja kita praktekkan. Ini kita ketikkan perintah deliver kita membuat prosedurnya terlebih dahulu. Prosedur tambah 4, prosedur tambah obat 08 in ID pasien, kemudian kita data integer, kemudian ID obat, kemudian yang terakhir adalah jumlah obat. Kemudian lain kita tambahkan ke transaksi obat, insert info transaksi obat 028, kita masukkan parameternya ID pasien, ID obat, jumlah obat. Oke, kemudian kita menambahkan value-nya. Oke, ID pasien, oke, ID obat, oke, jumlah obat. Dan kita ketikkan N, PID obat, jumlah obat, bikin line 2. Oke, ini. Oke, maaf ini terjadi error sedikit. Maaf, ternyata tadi kita salah memberikan perintah. Untuk bagian ini harusnya kita isikan koma. Kita ulangi dari awal. Jadi pertama kita deliver, kita create prosedur, kita harus ini kita cover
kemudian jumlah obat, saya salah, masih ikut komanya. Oke, maaf, kita ulang sekali lagi. Enter, klik prosedur, jadi pasien, pasien, IMP, jadi obat, jumlah pasien, jumlah obat, ini kita tidak, kemudian ini terus kita bikin insert info, dan oke, sudah jadi. Kemudian untuk kita mengetesnya apakah berhasil atau tidak, kita ketikkan perintah call tambah open 028, dan kita masukkan ke ID pasiennya 2, jadi obatnya 103, pasien 2 membeli obat 103, membeli 5, indikator call tambah obat PID pasien. Oke, jadi itu kita typo juga di bagian pasien. Jadi kita lanjutkan untuk kita memanggil atau kita akan mengetes prosedurnya jadi apa atau tidak. Kita akan menggunakan perintah call. Kita berikan call tambah obat 028, pasien 2 membeli obat 103 dengan jumlah 5. Baik, query oke, berarti kita berhasil tandanya. Apakah sudah masuk ke transaksi? Coba kita cek. Select from log transaksi obat 028. Oke, ternyata sudah masuk juga. Tandanya ini sudah berhasil. Kemudian untuk teks yang terakhir ada teks 5, yaitu kita akan membuat dua buah username, yaitu ada first name sama last name dari nama mahasiswa, kemudian menambahkan aksesnya. Untuk di sini menggunakan contoh John Doe, saya akan menggunakan nama saya sendiri, Raya Abi. Kemudian di sini kita akan membuat user terlebih dahulu. User, Raya, user, Nandana, at local bus, identified by pas, kita berikan password 123, password 123,
Kita sudah berhasil, dan kita berikan akses untuk Nandana agar bisa kita berikan akses insert agar bisa menginsert tetapi tidak bisa menselect. Kita ketikkan perintah grind insert on nomor transaksi 028. Nah, di sini kita akan memberi akses insert untuk Nandina. Kita perintah ketikan perintah grind insert on transaksi obat to Nandina. Kemudian kita membuat last name untuk kita beri akses untuk select. Kita di sini beri nama right. Kemudian kita berikan try akses untuk select. Select on to right. Oke, untuk kita uji cobanya, kita keluar dari sini dulu terlebih dahulu. Kita keluar dulu, kemudian kita login MySQL Windows Nandana MinPay. Kita masukkan passwordnya 223. Oke, kita sudah berhasil login di user yang first name itu Nandana. Kemudian kita masuk ke database-nya, kita buat use tugas. Jika kita sudah masuk, kita tadi kan Nandana diberi akses buat insert doang. Kita coba masukkan insert, kita tambahkan data untuk insert info transaksi obat 028. Kita masukkan parameternya yaitu pasien ID obat jumlah obat. Kita masukkan value-nya, value kita pakai di pasien 1 membeli obat, terus 2 ID obat, terus jumlahnya 2. Jika sudah, kan ini berhasil menginsert. Jadi kita kalau mau menampilkan kan harus ketikkan perintah select from transaksi obat obat 028. Jika kita ketikkan ini, harusnya kita bisa melihat, kalau yang normal harusnya bisa melihat isi tabelnya. Tapi jika muncul error seperti ini, berarti tandanya kita berhasil, karena nanda ini kan hanya diberi akses untuk insert doang. Oke, kemudian kita akan pindah ke user satunya, last name, yang right, kita keluar dulu, kemudian kita login, ketikkan password yang kita buat,
Ini masuk ke database-nya. Kemudian di sini kita coba kita perintahkan insert kan. Jadi kan bisa. Sekarang apakah bisa? Nah, di sini error karena si Pray ini tidak diberi akses untuk menginsert data atau menambahkan data. Tetapi jika untuk melihat data itu bisa akan muncul seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari praktek saya ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.